Di tengah banyaknya berdatangan merek-merek baru di pasar Indonesia belakangan ini, yang juga menawarkan produk-produk menarik mulai dari compact car, sedan, sampai SUV, sepertinya pesona pabrikan Jerman untuk soal kemewahan belum ada yang bisa menyaingi. Seperti salah satunya ini, Mercedes-Benz GLS 450 4MATIC AMG Line yang sekarang meluncur versi facelift. Welcome to Carvaganza, let's talk about cars, dan inilah GLS terbaru. GLS terbaru ini adalah versi facelift dari model SUV dengan dimensi paling besar dan kelas paling tinggi juga dari Mercedes-Benz sejak mobil ini beredar selama hampir 5 tahun belakangan. Ya, GLS adalah istilahnya seperti S-kelasnya tapi versi SUV dari lineup Mercedes-Benz, tapi masih lebih soft atau lebih jinak tampangnya atau desainnya dibandingkan dengan G-Wagon alias G-Class. Nah, menyambut akhir tahun 2024, ada sejumlah penyegaran dan peningkatan yang Mercedes-Benz hadirkan untuk GLS 450 AMG Line yang merupakan satu-satunya varian dari GLS yang tersedia untuk pasar Indonesia sejak generasi terbarunya meluncur di sekitar tahun 2019. Bisa kita lihat dari tampang atau eksteriornya. Perubahan paling utama adalah GLS sekarang punya desain grill yang baru yang kisi-kisinya sekarang lebih banyak dan tebal. Ini seperti model grill Panamericana, lebih banyak dibandingkan GLS 450 AMG Line juga di versi sebelum facelift yang hanya ada 2 kisi-kisi di sekitar logo besarnya ini. Kemudian selain dari grillnya, ada perubahan juga dari desain fascia depan pada bagian bumpernya. Keseluruhan bumpernya kurang lebih desainnya masih sama, tapi ada revisi yang terbilang minor karena salah satunya adalah dikurangi aksen chrome di bagian intake bagian samping. Ini berfungsi sebagai pengalir udara ke bagian samping, dan ini karakter desain atau gaya desain baru yang Mercedes-Benz terapkan untuk trim AMG Line pada model-model SUV-nya, yaitu adalah di sini ada tambahan body panel dengan sewarna body, sama yang seperti pernah kita lihat di versi facelift-nya GLA 200 yang pernah meluncur di awal tahun. Tapi tetap ada aksen chrome di bagian lip spoiler yang tetap memberikan aksen mewah tapi tidak berlebihan agar membuat tampilannya ini jadi lebih dewasa. Bicara soal teknologi, Mercedes-Benz masih mempertahankan teknologi untuk lampu utamanya, yaitu multi-beam LED yang secara desain dia nggak ada perubahan dibandingkan GLS 450 versi sebelum facelift. Di sini ada ciri khas DRL seperti alis di bagian atasnya melengkung, kemudian ada 2 strip lagi di bagian dalamnya untuk menegaskan identitas GLS sebagai SUV kelas tertinggi dari seluruh lineup Mercedes-Benz saat ini. Beralih ke bagian samping, perubahan visual pada GLS 450 sekarang adalah ada pada velgnya. Yang sebelumnya berdesain palang 5, sama-sama AMG Line, berubah menjadi desain yang lebih banyak jari-jarinya. Diameternya juga berubah dari 21 menjadi 22 inch yang tentunya membuat bannya juga menjadi lebih tebal. Nah, efek dari perubahan dimensi velg dan bannya ini otomatis membuat ground clearance dari si GLS 450 ini meningkat juga. Waktu kita naikin suspensinya, dia maksimal akan memberikan ground clearance menjadi 210 mm. Dibandingkan versi sebelumnya dengan velg 21 inch, ground clearance maksimalnya hanya 190 mm. Kalau di bagian belakang, perubahan hanya terjadi pada grafis LED pada lampunya. Sekarang ada 3 bagian yang dibanding sebelumnya hanya 2. Kemudian kalau untuk fitur, GLS 450 ini tetap diberikan easy access, yaitu salah satunya kalau kita kantongin kunci di kantong, bisa buka pintu bagasi dengan hanya ayunkan kaki. Dia akan buka tutup secara elektrik, dan mobil ini punya bagasi yang cukup luas, walaupun 3 baris kursinya semua dinaikin. Di sini masih ada cukup untuk 3 atau 4 koper cabin size, dan kalau kita mau punya kapasitas bagasi lebih gede, kita tinggal lipat aja dengan mencet tombol yang ada di bagian tembok sebelah kanan bagasi si GLS 450. Dan secara otomatis, secara elektrik, kursi bagian ketiga atau baris ketiganya akan terlipat. Dan kalau mau punya ruangan lebih lega lagi, kita juga bisa lipat kursi baris keduanya dari sini, sebelah kiri. Semuanya akan terlipat rata untuk kasih ruang bagasi yang benar-benar lega kalau misalnya kita bawa barang yang benar-benar gede. Jadi itu dia untuk convenience dari kepraktisan si GLS 450 4MATIC AMG Line. Dan sekarang yuk kita lihat mesinnya kayak apa.
sekarang kita lihat ruang mesin dari GLS 450 AMG Line. Dia masih pakai unit mesin yang sama, 3000 cc turbo, 6 silinder, yang sekarang tenaganya jadi 381 horsepower, sementara torsinya tetap 500 Nm. Karena dia punya sistem 4MATIC, artinya dia menyalurkan seluruh tenaganya ke seluruh roda. Dan mobil ini juga udah didukung dengan sistem mild hybrid, dengan sistem kelistrikan 48 volt, yang hasilnya dia bisa memberikan tambahan tenaga sampai 22 horsepower dan torsi sampai 205 Nm. Artinya mobil ini akan bisa lebih enteng waktu berakselerasi, yang juga efeknya salah satunya bisa membuat konsumsi bahan bakarnya lebih efisien. Interior dari GLS 450 ini untuk versi facelift sebenarnya nggak ada perubahan visual yang terbilang signifikan, karena dia masih mempertahankan keseluruhan layout dan trim yang ada dari versi sebelumnya. Mulai dari layout dashboardnya, kemudian sistem infotainment MBUX masih dengan 2 layar yang terpisah melebar untuk infotainment dan meter cluster. Kemudian trim interiornya masih mengandalkan material Artico leather berwarna hitam, baik untuk itu jok, begitu juga untuk konsol tengah dan beberapa bagian di dashboard. Tapi yang baru untuk GLS 450 AMG Line adalah penambahan fitur-fitur yang membuat pengalaman berkendaranya jadi semakin menarik. Pertama, dari MBUX-nya sekarang udah di-upgrade softwarenya, yang salah satunya sekarang udah mendukung wireless Apple CarPlay. Jadi kalau kita punya smartphone dari Apple, kita bisa connect ke sistem infotainment-nya tanpa ada kabel. Ini contohnya. Lihat. Ini iPhone saya, dan sini udah connect ke MBUX tanpa harus sambungan kabel. Tapi kalau Anda lebih memilih dengan sambungan kabel juga tetap bisa, karena di sini ada 2 slot USB Type-C. Kemudian untuk beberapa fitur baru adalah di sistem audionya Burmeister, dia punya pengaturan yang lebih detail. Jadi kalau kita ke menu setting, kemudian ke menu sistem, pilih ke menu audio, dan ke entertainment, di sini ada pengaturan personal sound profile. Jadi ini ada beberapa option, mulai dari graphic equalizer, kemudian bass karakteristik, ada 4 pilihan, dan surround sound yang bisa kita pilih seberapa intense atau santai dari sistem audionya. Kemudian ada beberapa fitur juga tambahan dari mobil ini untuk mendukung berkendara off-road. Jadi harus kita nyalain dulu mesinnya. Nah, kita ke menu off-road, di sini ada shortcut untuk video. Ini adalah fitur yang namanya Invisible Bonnet. Jadi, dengan memanfaatkan kamera yang ada di bagian depan di moncong mobil ini, dia akan memberi visualisasi dari jalanan bagian bawah yang kita lewati yang tertutup dari bagian ruang mesin. Misalnya kalau lagi off-road, kita bisa lihat di tepat di bagian bawah kap mesin itu atau ruang mesin, ada obstacle apa yang bisa menimbulkan risiko dari pengendaraan kita saat melalui medan yang agak bahaya. Kemudian kamera 360 tentunya itu udah ada, dan kalau kita masuk ke menu off-road, di sini ada beberapa indikator untuk membantu kita berkendara off-road secara lebih presisi, mulai dari temperatur, engine data, kemudian drivetrain-nya, sudut putar setir juga ada, kemudian suspensi, seberapa banyak travelnya waktu kita lalui jalanan yang nggak mulus. Tire pressure juga ada yang akan aktif kalau mobil ini udah melaju. Kemudian di sebelah kanan ini ada positioning untuk GPS, engine data juga ada, sama ini juga drive, suspensi, dan tentunya beberapa fitur lainnya akan mendukung kemampuan kita berkendara off-road dengan si GLS. Nah, mendukung dari adanya fitur off-road dari mode berkendara si GLS 450 ini, jadi nuansa adventure-nya tetap diberikan ke kita dengan adanya display bernuansa adventure juga pada meter cluster di bagian pengemudi. Jadi dari mode itu kita bisa lihat bahwa background meter cluster ini punya tampilan ini adalah gurun pasir. Jadi seolah-olah mobil ini sanggup menaklukkan medan pasir dengan segala performanya. Dan yang baru dari GLS 450 AMG Line untuk versi facelift 2024 ini adalah fitur ADAS yang lebih lengkap. Jadi fitur-fitur ADAS canggih yang ada di GLS 450 sekarang antara lain adalah
Active Lane Keeping Assist, kemudian Adaptive High Beam, dan Adaptive Cruise Control. Kemudian yang baru juga adalah Active Steering Assist. Jadi selain bertambah fitur-fitur kemewahannya, GLS 450 AMG Line ini juga semakin canggih untuk menjaga kita tetap aman dan selamat selama berkendara. Dan satu lagi, fitur baru untuk mendukung kenyamanan di kursi baris pertama GLS yang baru adalah sekarang udah tersedia fitur ventilated dan heated seat yang tombolnya berada di pintu dekat tombol pengaturan posisi jok. Sekarang kita udah ada di kursi baris kedua si GLS 450 AMG Line yang juga akan menjadi tempat utama di mana para pemilik GLS akan menghabiskan waktunya selama di perjalanan. Karena ini adalah S-kelasnya SUV, jadi kemungkinan besar akan pakai supir saat menggunakan mobil ini. Oke, yang baru untuk penumpang kursi baris kedua di GLS 450 ini adalah pertama, dia udah pakai privacy glass, jadi tinted atau kegelapan kaca bagian samping ini udah lebih gelap dibandingkan di bagian depan. Kemudian untuk fitur kita bisa naik turunin sekat untuk nambah privacy juga kalau kita nggak mau terlalu terlihat sama orang-orang atau pengendara lain dari luar. Kemudian di sini kita juga bisa akses buka tutup untuk panoramic sunroofnya. Jadi nggak harus minta tolong supir atau penumpang di depan, kita bisa atur sendiri mau buka atau tutup sunroofnya. Ini ada pengendali AC, udah digital juga, bisa dual zone, kanan dan kiri bisa dibedain temperaturnya. Kemudian kalau kita buka armrestnya, ini tetap ada sistem infotainment yang menggunakan tablet. Jadi kalau kita buka, kita bisa lebih gampang untuk ngatur beberapa fitur, mulai dari koneksi ke sistem infotainment di depan, kemudian ada beberapa fitur comfort, mulai dari pengaturan jok dan beberapa fitur lainnya. Kita bisa milih juga warna-warna dari ambient light, kemudian setting untuk beberapa fitur pengendaraan juga bisa kita akses dari sini. Dan tentunya kita bisa konfigurasi atau atur posisi duduk senyaman mungkin secara elektrik dari tombol yang ada di bagian pintu. Ini posisi paling mundur dan ini udah paling rebah juga. Terus kita bisa atur juga ketinggian dari headrest di masing-masing jok. Kemudian untuk fitur juga, selain ada tablet untuk mengontrol sistem infotainment, di sini juga ada tempat untuk wireless charging smartphone. Dan kalau kita buka juga di sini ada dua slot USB Type-C untuk nge-charge smartphone juga, dan sini ada kompartemen yang ya lumayan lah untuk mungkin naruh dompet atau beberapa barang yang nggak begitu gede ukurannya. Dan tentunya sebagai bagian dari upgrade sistem audio premium ya, penumpang di baris kedua juga tetap dapat audio dari Burmeister. Oke, jadi itu dia apa aja pembaruan dan peningkatan dari Mercedes-Benz GLS 450 4MATIC AMG Line yang meluncur menjelang akhir tahun 2024. Mobil ini juga akan menyapa Anda pada ajang Star Expo yang digelar oleh Mercedes-Benz di Senayan City, sekaligus menjadi ajang peluncurannya. Untuk harganya, sekarang ada perubahan menjadi segini. Oke, terima kasih sudah nonton video ini. Kalau Anda suka video ini, silahkan klik like dan share ke teman-teman kalian. Kalau ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan, langsung tulis di kolom komen. Dan yang terpenting, jangan lupa untuk subscribe ke channel Carvaganza. Main-main juga ke channel di Official Auto, website carvaganza.com, auto.com, dan zigwheels.co.id. Sampai jumpa di video Carvaganza selanjutnya, and let's talk about cars.